Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa ya di dalam pendampingan individu yang kedua, jadi tentang diskusi penata visi dan penata perubahan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu nanti sambil mengikuti kegiatannya ya, mungkin saya akan gambarkan dulu sebelum acaranya buat saudara. Yang ini para pengajar praktek kami, Bapak Ibu yang sudah ada di sini, dari mulai Ibu Nita MPD, yaitu pengajar praktek saya, Hasan Muhammad, lalu ada Ibu Reren Riyani Fadilwati, pengajar prakteknya Mr. Wahyu. Yang ini nanti susunan acaranya Bapak Ibu sekalian, yaitu pembukaan, nanti ada sambutan dari Ibu Reren selaku pengajar praktek, lalu nanti ada sambutan dari Ibu Kepala SMP 230. Nanti ada pembacaan puisi Bapak Ibu sekalian, lalu pemaparan materi, diskusi tanya jawab, refleksi dan penutup. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, saya akan mulai dari sambutan Ibu Reren Riyani Fadilwati selaku pengajar praktek. Kepada Ibu yang bersilakan. Siap, terima kasih izin Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, izin Ibu Kepala Sekolah SMP 230, yang saya hormati Bapak Ibu staf SMP 230, izin saya di sini bersama dengan Ibu Ita akan mendampingi sesi diskusi yang mana sesi diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Asep CGP dari Ibu Ita, kemudian Bapak Wahyu CGP dari saya. Nanti selama berjalannya proses diskusi, saya berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan apa visi yang nanti bisa Bapak Ibu tuangkan dalam diskusi tentang cita-cita kita atau visi kita ke depannya supaya dapat mengembangkan sekolah dengan lebih baik lagi. Mungkin nanti visi yang sudah ada, visi sekolah bisa kita lihat lagi untuk kita saling mempertimbangkan gimana ke depannya, apakah akan ada yang dirubah. Tapi untuk saat ini tidak berubah visi ya Bapak Ibu, izin saya menekankan sekali lagi, kami di sini hanya berdiskusi saja bagaimana harapan Bapak Ibu nanti untuk sekolah di masa depan yang akan datang untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam nanti diskusi kami sebagai PP hanya memantau dan menguatkan apa nanti yang sudah dilaksanakan saat proses diskusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Reren Riyani Fadilwati selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10 sudah memberikan sambutannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta pada Ibu Dunia Yati MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu YPP, Ibu Ita dan Ibu Reren ya. Kalau Ibu Ita saya memang kenal lama, sama cinta dulu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Asep dan Bapak Wahyu, juga kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Alhamdulillah hari ini kita menuju rangkaian kegiatan dari guru penggerak, yaitu diskusi, dan nanti akan diarahkan oleh PP maupun peserta
kita semuanya nanti akan berdiskusi tentang sekolah yang ideal, tentang sekolah masa depan yang kita idam-idamkan, ya. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu untuk semuanya aktif sumbang saran dalam diskusi ini sehingga nanti menghasilkan suatu kesimpulan yang baik untuk sekolah kita. Ya, selamat berdiskusi. Saya tidak panjang lebar supaya segera dimulai dan bisa kita jadi ramai diskusinya, ya, di bawah bimbingan Bu Ririn dan Bu Ita, ya. Selamat datang, pokoknya terima kasih atas kehadiran Bu Ita, Bu Ririn, ya. Kami sangat membutuhkan saran, masukan untuk kebaikan baik guru penggerak saya maupun kepada 2-3 guru, ya. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi atas sambutannya. Selanjutnya ini Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama mendengarkan suara emas dari Mr. Wahyu yang luar biasa menggelegar. Ya, akan membacakan puisi Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama dengarkan. Aku melihat Indonesia karya Yusuf. Jikalau aku berdiri di pantai Meriam, aku mendengar lautan India bergelora. Kembali di pantai Meriam itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Tebet, dan gunung-gunung lain, aku tidak melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangku palaran, bukan lagi pangku palaran yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon biung angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan lagu perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, Bapak Ibu tepuk tangan sekali lagi luar biasa selalu. Ini katanya udah setahun ya Bapak Ibu, udah setahun. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan tentang puisi dan pembacaan yang bergelora dari Mr. Wahyu. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saja ya, kita sama-sama sambil sharing tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yaitu kalau seorang pendidik itu jadi haruslah menjadi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang bertujuan
dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu pasti sudah melotot ya, sudah benar-benar terpatri Bapak Ibu ya di dalam hati ini tentang profil pelajar Pancasila ya, Bu Nadia, ya, Pak Budi, ya, Bapak Ibu semuanya, ini Pak Aleng apalagi ini luar biasa ya. Nah ini terkait dengan profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu ya yang kita pahami gitu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila sendiri ya tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Jadi agar dapat yang menciptakan visi yang lebih kepada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Ya, selanjutnya Mr. Wahyu silakan. Nah ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita berdua ini ditugaskan seperti tadi dengan judul menentukan visi dan prakarya perubahan yang akan kita siapkan untuk sekolah kita di masa yang datang. Pada sesi ini kita akan menyiapkan yaitu diskusi kelompok kecil. Bikin kelompok kedua ya, kelompok untuk diskusi ini nanti Bapak Ibu kira-kira kalimat perubahan cita-cita murid itu apa? Nah, selain nanti akan didiskusikan, ya, kira-kira nanti akan didiskusikan. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, ya. Lalu ada juga di kita percaya bahwa murid-murid adalah seperti apa, ya. Lalu lanjut di sekolah kita mengutamakan kepentingan atau apa? Silakan nanti didiskusikan, ya. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Dan lalu kita dan warga di sekolah ini paham akan apa? Silakan Bapak Ibu diisi ya. Silakan diisi. Oke, saya lihat sudah banyak yang di sini diskusinya. Boleh ya kalau sambil ditanya-tanya ya untuk jawaban pertama. Kira-kira oke. Terima kasih Ibu semua. Ya Ibu semua, kita memimpikan murid-murid yang apa? Aktif dalam belajar. Kita memimpikan murid-murid yang aktif dalam belajar. Ya kalimat kedua kita percaya bahwa murid-murid itu Boleh sebenarnya untuk menjawab dengan kalimat kedua sudah selesai saya lihat. Baik Pak Wahyu, kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan bangsa. Wes luar biasa. Silakan dicatat informasi itu. Ini bagus-bagus aset. untuk yang kalimat ketiga. Di sekolah kita utamakan silakan. Pak Dulo. Siapa jawab? Jawabannya. Jawab apa Pak? Menjawab
kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga, setelah kita mengutamakan kebutuhan siswa. Wes, luar biasa. Bagus sekali jawabannya. Untuk kalimat yang keempat, dari di sekolah kita sadar betul bahwa belajar yang paling utama. Belajar yang paling utama. Bagus sekali. Masuk silakan ya. untuk kita warga sekolah ini yakin untuk Sudah ada Pak Arlen. Tuh, Bu Dewi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah menjadi lebih baik lagi. luar biasa sekali visi dan misinya ini kalimat penumpangnya. Jadi cita-cita kita adalah sebagai guru untuk sekolah kita yang akan datang. Untuk kalimat terakhir, kira-kira siapa yang mau jadi volunteer kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siapa yang mau menjawab? Iya. Oh, Ibu Haji, silakan Bu Haji. Luar biasa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa perlu berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kita sebagai guru saja sudah mendapatkan itu semua untuk masa depan anak-anak dan sekolah kita. Maka dari itu ya bahasa sudah ditulis semua. Ya ini loh yang tidak kita bicarakan tadi itu adalah visi SMP Negeri 230 membentuk peserta didik yang cerdas, bertakwa, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan dan berbudaya sekolah. Ini adalah visi SMP Negeri 230 Jakarta, ya. Yang tadi juga ada beberapa Bapak Ibu menyebutkan kita mengharapkan siswa seperti ini, kita dapat berkolaborasi, kita dapat membuat lingkungan yang bersih dan lain-lain. Dan itu loh, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, mari kita pahami dan kita renungi dengan seksama. Apakah kita masih perlu ya untuk menambahkan atau menginginkan mengenai visi sekolah kita untuk masa depan anak-anak? Ya. Ya, terima kasih Mister. Sekalian ya Mister ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berpendapat. Kira-kira tadi sudah saya berikan ya, sudah kami berikan visi SMP 230 Jakarta. Kira-kira nih Bapak Ibu, tadi sudah diberikan oleh Mister Wahyu. Ya, selama ini apakah visi kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, mungkin Bapak Ibu boleh berpendapat, silakan. Dari visi yang itu apakah sudah selaras? Ya, Pak Budi, silakan. Jangan jawab, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan pendapat dari saya pribadi tentang apa yang tadi ditanyakan di depan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Beberapa visi sudah berjalan dan insya Allah sudah mencapai keselarasannya, tapi hanya ini ada kata-kata berwawasan lingkungan dan berbudaya sekolah ini yang masih dikejar oleh Pak Asep. Karena kita masih banyak menemukan kenyataan di lapangan yang paling sederhana ketika kita sampai pagi lah Pak Asep. Ini yang paling mendasar dari siswa adalah kerapihan dalam berbusana seperti itu. Jadi yang kami sering dapati anak-anak itu tidak lengkap atributnya, ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini semua setuju mungkin ya, bisa kita lihat bersama-sama ketika upacara masih banyak juga peserta-peserta yang tidak sesuai dengan atribut yang dipakai pas upacara. Terus
Yang paling sering itu kami temukan pas lagi piket sambut pagi itu, kita piket sambut pagi itu pas hari Rabu mengenakan pakaian pramuka siswa dan siswi kita. Nah ini yang tadi saya bilang masih ada dan masih kita kejar terus untuk selaras dengan visi dan misi sekolah ini. Makanya saya bilang belum semuanya tercapai, tapi insya Allah dengan kolaborasi yang kita lakukan semua, baik dari pihak manajemen sekolah sampai dengan guru, bahkan sampai dengan tata usaha dan ya semua warga sekolah, insya Allah semua visi dan misi ini akan tercapai seperti itu. Terima kasih. Baik, dengan tepuk tangan luar biasa Pak Budi ya. Ini luar biasa pendapatnya ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditambahkan? Dari Pak Budi tadi sudah menjelaskan tentang persiapan, jadi lebih kepada karakter ya Pak ya, karakter siswanya. Ini dari Bapak Ibu boleh mungkin? Ya, jika memang kiranya sudah bagus nih visi kita ya. Tadi Pak Budi menguatkan berarti ada beberapa hal mungkin misinya yang harus dijalankan sesuai dengan visi ya Pak Budi. Silakan Mister. Nah, jadi adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Nah, tadi kan sudah kita lihat ada yang mau ditambahkan, tapi tadi Bu Nirin juga sudah menyampaikan bukan berubah ya Bu ya. Nah, tapi kira-kira mungkin Bapak Ibu tadi Pak Budi sudah diawali yang mengawali kalimatnya, mungkin Bapak Ibu sekali ada yang ingin berpendapat lagi, kira-kira apa sih yang mungkin harus diperkuat gitu dari visi dari SMP kita gitu dari 230. Nah, tapi kalau memang kiranya sudah bagus ya tinggal menjalankan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Oke. Bisa. Nah ini dia, silakan Mister Wahyu. Ya, terima kasih Bapak Asep. Ya, kita tadi seperti sudah diskusikan, kita juga berdua kolaborasi dengan Bapak Asep. Oke, untuk informasi saja ini visi saya. Visi saya untuk sekolah mewujudkan generasi kami unggul. Ya, disingkat itu kepanjangannya dari karakter, mandiri, IT, lingkungan sehat, unggul dan kolaboratif. Ya. Jadi semua ini saya singkat menjadi mewujudkan generasi kami unggul. Kira-kira dengan tulisan kami unggul itu akan menjiwai anak-anak, oh kita datang ke sekolah untuk sekolah yang unggul, kita datang ke kelas untuk yang kelas yang unggul, kita keluar sekolah dan pulang sekolah dengan kualitas yang unggul. Unggulnya itu apa? Unggulnya ini karakter, mandiri, IT, lingkungan sehat, unggul dan kolaboratif. Semuanya ini akan didapatkan anak ketika mereka sedang belajar di lingkungan sekolah, baik di kelas, di halaman, di kantin, dan ketika pulang sekolah mereka akan diharapkan membawa karakter atau visi yang sudah saya siapkan ini, yang saya sudah tulis. Ketika mereka di jalan dan di rumah masih akan tertanam dengan baik apa yang kita sudah ajarkan ke anak. Ini contoh dari visi saya. Untuk perasaan perubahan, perasaan perubahan ini saya ambil poin satu dari visi saya itu, yaitu dari lingkungan sehat. Saya ingin mewujudkan gerakan sekolah sehat. Alhamdulillah kemarin kita melaksanakan ya Ibu Nadia ya, sekolah sehat, sekolah bersih dari profil visi saya satu yaitu lingkungan sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita belajar dalam lingkungan sehat, anak nyaman, tidak gatel, tidak digigit nyamuk, tidak digigit semut, sehat, dapat berpikir, dapat kerjasama, dapat kolaborasi. Semua ini akan kembali lagi ke visi saya sebelumnya itu, bahwa dengan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, sekolah yang bersih, maka semuanya itu akan mendukung keberhasilan anak dalam belajar. Seperti ya, berikutnya untuk visi Bapak Asep. Terima kasih Mister. Jadi kalau untuk visi saya Bapak Ibu sendiri ini lebih mengacu khusus kepada profil pelajar Pancasila. Jadi saya lebih khususkan yang mewujudkan murid yang kreatif dalam pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
itu Bapak Ibu ya, karena memang tadi kalau saya sedikit kembali mengulang ya pernyataan dari yang tadi disampaikan tentang filosofi KHG, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi zamannya sedang zaman apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya bisa selanjutnya. Nah ini prakasa perubahannya. Jadi prakasa perubahannya itu nanti ke depannya ya Bapak Ibu ya, yang real bisa kita laksanakan itu apa? Jadi nanti ada tahapan-tahapannya, tapi sedikit saja Bapak Ibu ya. Untuk yaitu membiasakan murid untuk kreatif dalam pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi secara keseluruhan nanti Bapak Ibu yang ini untuk prakasa perubahan saya ingin pada saat pembelajaran itu anak-anak itu sudah masuk ke dalam pembelajaran yang berbasis digital, begitu. Walaupun memang ada keterbatasan ya dari segi gadget dan lain-lain, memang ada aturannya sendiri ya, tapi tidak memutus harapan kita ya, kita bisa menggunakan fasilitas di lab komputer atau nanti masing-masing kelompok kan bisa ya diatur begitu ya. Nah itu dari prakasa perubahan saya sendiri. Nah ini Bapak Ibu ya, inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu, sambil datang semangat ya. Nah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah Bapak Ibu? Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan Bapak Ibu, hari ini berpendapat. Dari kelompok awal, ini boleh. Ya, yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, Bisma. Ya, terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Ya, untuk pertanyaan inisiatif ya, perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Budi, bahwa kita masih perlu untuk menguatkan visi kita mengenai berwawasan lingkungan dan berbudaya sekolah. Nah, betul sekali kita perlu untuk tetap berkolaborasi untuk agar anak-anak bisa lebih memahami mengapa harus disiplin gitu ya, terutama dengan berpakaian. Dengan berpakaian mungkin kita bisa lebih membuat anak menyadari kedisiplinan dirinya sendiri. Kemudian untuk berwawasan lingkungan, kebetulan kita juga sudah menjadi sekolah sehat ya, atau berusaha menuju sekolah sehat dengan adanya kantin yang sehat, dan kita juga dalam pembinaan menjadi sekolah sehat. Nah ini juga perlu lingkungan yang bersih, terutama mengenai mungkin adanya bank sampah ya, perubahan yang harus adanya bank sampah. Kita bank sampah sudah berjalan tapi terkendala. Nah mungkin ini bisa kita jadikan sesuatu yang perlu kita ubah gitu ya, bank sampah itu. Begitu Bu Ibu. Terima kasih Pak Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss Sukma, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Ini inisiatif perubahannya luar biasa ya. Jadi ada nanti tentang bank sampah, terus lebih ke karakter kolaboratif itu ya Miss ya. Nah itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang kedua nih. Apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi Miss Sukma sudah menjawab ya. Jadi terkait dengan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan ya, gitu kan, untuk kolaborasi. Nah mungkin sedikit Bapak Ibu ada tambahan lagi nggak? Kira-kira yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu kolaborasinya selain tadi yang sudah disampaikan Miss Sukma, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Pak Arlen mungkin ada kira-kira kolaborasinya seperti apa gitu Pak Arlen?
implementasi di sekolah itu misalnya ada pembelajaran STEM ya, yang memuat beberapa mapel itu bisa ada kolaborasi dari guru IPA, seni budaya, olahraga ya guys ya, kemudian matematika, satu lagi itu teknik ya, teknik itu kalau salah IPA ya. Nah itu salah satu contoh kolaborasi dapat kita implementasikan di sekolah. Kemudian biasanya kolaborasi yang sudah kita laksanakan sih biasanya sudah ada koordinasi dengan sekolah Aljana terkait kita kelompok belajar, betul, jadi kombel. Nah di situ jadi kita mengambil apa yang sudah dilakukan oleh sekolah Aljana dan kita bisa merealisasikan di sekolah kita di Pak Asep dan Pak Wahyu dan rekan-rekan sekalian. Sisanya paling inisiatif perubahan atau kolaborasi yang kita bisa lakukan karena tadi terkait mulai IT 230 itu sebenarnya udah mengarah ke dulu ya, misalnya beberapa tahun lalu gerakan 230 melek teknologi. Nah mungkin karena memang kondisinya itu siswa kita yang secara gadget belum terpenuhi, kita bisa bekerja sama dengan di pihak sekolah maksimalkan dari segi fasilitas wifi. Karena kalau dari segi gadget sebenarnya mungkin mereka sudah ada, cuman paketnya yang tidak ada di gawai tersebut. Jadi kita memaksimalkan dari situ supaya visi dari Pak Asep yang tadi tentang mulai IT dan Pak Wali yang di dalamnya ada IT bisa terpenuhi. Itu sih. Terima kasih. Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Sangat visioner sekali ya Bapak Ibu ya. Nah sudah beberapa contoh dari Pak Armen sampaikan STEM itu ya, Pak Armen itu sempat ada pembelajaran yang baru 21 tuh ya materinya tuh. Oke baik Bapak Ibu, selanjutnya nih apa bentuk kegiatan? Ya ini hampir sama tadi sudah menjawab sebenarnya ya Pak Armen ya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, siswa untuk mewujudkan visi sekolah. Nah boleh Bapak Ibu sedikit kira-kira Bapak Ibu dari kegiatannya, tadi Pak Arlen sudah menyampaikan sebenarnya, tapi boleh Bapak Ibu ada yang mau menambahkan tidak? Kegiatannya apa? Selain tadi yang Pak Asep, selain itu memang tadi sudah banyak ya, mungkin juga kita harus sekolah ini terbuka. Terbuka dalam hal ini bisa menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk dari orang tua. Kalau dulu kan ada yang namanya istilah kotak saran ya, saran. Mungkin kalau secara teknologi apalah namanya sekarang ini sudah kita bisa masuk menerima ya saran-saran dari orang tua, entah itu dalam bentuk link apalah gitu ya, yang kita bisa share orang tua. Kalau ada masukan, kalau ada yang perlu disampaikan boleh melalui link ini disampaikan. Seperti itu maksud saya. Baik, alhamdulillah berarti Mister Bulog tadi menambahkan lebih ke link tentang kotak saran ya. Ya, itu sangat membantu sekali dan memang terkait dengan tadi pembelajaran berbasis digital. Ibu makasih Bu Yuli. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, bagaimana rancangan waktunya kira-kira Bapak Ibu? Ya, jadi langkah-langkah yang konkret, ya langkah-langkahnya seperti apa sih dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Yang tadi itu kan Bapak Ibu tadi kalau boleh saya sedikit menyambungkan ya, menyimpulkan bahwa dalam kegiatan-kegiatan atau inisiatif perubahan terkait dengan visi sekolah kita itu memang lebih banyak pada pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital tadi ya, disangkut pautkan juga dengan pembelajaran tadi STEAM, terus kolaborasi juga tadi dari semua, lalu diperkuat lagi dengan kotak saran ya yang berupa teknologi bisa juga. Nah
kira-kira Bapak Ibu langkah konkretnya kita mau apa sih dari awal dulu nih? Ya, langkah konkretnya pasti yang membuat sebuah rencana. Kalau dia bentuknya harus waktu, kemudian ya dibikin jadwalnya. Tapi kalau memang dia itu membutuhkan harus disediakan nggak buat rencana anggarannya. Itu ya sehingga itu langkah konkretnya. Jadi kalau memang itu tidak dimulai dari situ ya, namanya itu nggak konkret, nggak bisa. Baik, terima kasih, luar biasa. Ya, ini sudah jelas sekali, tidak semakin mengerucut nih. Jadi langkah konkretnya tadi sudah dijelas, yang pasti dibuat waktunya dulu ya tadi ya Mister ya. Terus yang kedua tadi dibuat pengadaan dan lain-lain yang kemudian dibuat anggarannya. Nah, anggarannya, kepanitiaannya gitu ya Mister ya, langkah-langkahnya. Apalagi mungkin Bapak Ibu boleh tambah, Ibu Hani kira tema ya itu Bapak Ibu. Jadi temanya mau apa dulu nih gitu ya. Ya seperti kita membuat kegiatan kelima gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah nih semuanya sudah luar biasa Bapak Ibu guru semuanya ya dalam inisiatif perubahannya tuh role-nya sudah jelas gitu ya. Dan mengerucut tadi sebenarnya lebih ke arah visinya sudah terkait dengan visi sekolah sebenarnya di situ ya. Nah kalau visi sekolah kita kan yang berwawasan luas itu bisa masuk kepada sebuah pembelajaran yang memang terkait dengan teknologi juga. Silakan. Oke, untuk terakhir yaitu refleksinya. Ya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ya, bagaimana Bapak Ibu semua? Sudah menggambarkan dengan jelas. Ya, siapa yang bisa memberikan jawaban? Bu Nadia, Bu Wardah, bagaimana sudah jelas atau belum? Ya Pak, berdasarkan tadi kan masukan Pak sudah jelas visi sekolahnya, jadi biar kita bisa tercapai cita-cita yang akan kita. Oke, sudah jelas menggambarkan diskusi. Ya. Untuk yang kedua refleksinya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara di sekolah dan dalam murid di sekolah lain? Bagaimana ini siapa yang bisa menjawab? Beda nih, visi sekolah kita dengan sekolah lain kita sudah beda loh, kita sudah ada ini loh, ini. Nah, bagaimana nih menurut Bapak Ibu semua? Apakah kita sudah? Pertanyaan gampang, apakah sudah menunjukkan atau belum? Jawabnya. Kalau sudah apa? Jelaskan. Kalau belum bagaimana? Tadi kan yang pertama itu sudah menggambarkan, kalau ini sudah menunjukkan. Ya, sekarang Ibu Sukma. Menurut saya visi ini sudah menunjukkan perbedaan antara murid kita di sekolah dengan murid sekolah lain. Dengan adanya usaha bertakwa, mungkin sekolah lain juga ada yang punya visi sama bertakwa. Tapi di sini kita punya kebiasaan yaitu sholat berjamaah, tadarus, kemudian apa ya? Maka ada religi, bahkan ada kita sampaikan oleh lingkungan bahwa sekolah ini pesantren apa madrasah apa sekolah negeri gitu. Karena kegiatannya itu sangat Oke, berarti sudah menunjukkan ya bagaimana itu kebiasaan harian dari ada apa sholat berjamaah ya, terus ada kegiatan religi, ada kegiatan makan sarapan bersama, kegiatan olahraga di olahraga. Nah, seperti itu berarti ya ini sudah menunjukkan dan sudah menggambarkan. Nah, bagaimana kita membuat kesimpulan? Nah, yang ini kita mengharapkan nih dari kita diskusi semua, berarti kita bisa menyimpulkan dong. Tadi kita sudah menggambarkan, sudah menunjukkan, masing-masing grup atau kelompok sudah menunjukkan. Oh kita harus ditambah yang ini, kok kita visinya yang ini yang begini. Oh kita harusnya menambah yang begini. Oh kita yang berbudaya sekolahnya seperti ini. Nah, ada poin satu yang terakhir tadi, ya kesimpulan. Ya, di paling akhir
perubahannya. Prakasa perubahannya itu seperti mewujudkan masalah ini, atau mewujudkan siswa yang ini seperti ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa setelah diskusi tadi, ya, setelah dilihat-lihat kondisi sekolah, ya, bagaimana penumpang dan prakasa perubahan, kira-kira apa nih yang mau ditambahkan atau mau dikurang atau mau apa? Silakan Bapak, ya Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi kalau bisa dari visi kan berubah kali ya, tapi tambahkan atau ditambahkan dari tadi yang tadi ada pemanfaatan ekologi, pengembangan ekologi. Ini dari visi yang sudah ada dari sekolah kita, ya kan? Kita lengkapi dengan ya pemanfaatan teknologi digital. Jadi bukan hanya untuk siswa tapi untuk seluruh warga sekolah. Terus kalau untuk prakasa perubahannya mewujudkan atau membentuk atau gimana? Jadi yang nanti Bapak Ibu untuk prakasa perubahan, kalau memang dari kita sudah sesuai nih Bapak Ibu sebenarnya ya, nanti Pak Budi juga menambahkan lebih ke teknologi ya. Nah, kita bisa masukkan ke prakasa perubahannya. Jadi membiasakan murid untuk apa nih Bapak Ibu? Agar terwujud visinya. Nah, jadi untuk prakasa perubahan kita membiasakan murid untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, ini kita masuk ke visi ya. Kalau ya kebiasaan itu kan bukan hanya dilihat dari siswa saja, ya juga dilihat dari sekolah. Jadi sekolah menyiapkan fasilitas internet untuk seluruh siswa. Dan kemudian siswa bagi yang mungkin tidak punya gadget atau apa, mereka disiapkan entah itu di komputer diisi atau di mana di dalam kelas sudah bisa. Jadi tidak di dalam gelar itu kan susah dicapai. Jadi kalau mau itu berbasis digital, jadi itu kayak di luar begitu. Kalau kita lihat yang di media itu, jadi setiap ruangan itu sudah ada semua komputer di dalam kelas, sudah semua ada komputer, dan tempat duduk kelasnya juga tidak seperti sekarang ini yang sangat klasik dan semua ini semua komputer jadi tidak bersama karena setiap pembelajaran nanti tidak hanya sekedar pembelajaran itu saja, pembelajaran TIK saja baru ke luar lab, ya kan? Nah kalau udah siap semua masing-masing di kelas, tidak perlu lagi di jalan mana-mana. Kemudian ya baru siswa kalau dia membiasakan diri ya, kalau dia ada alatnya di mana? Sama seperti ini, tanya bisa main golf nggak? Saya nggak tahu, karena saya belum pernah pegang. Dan belum pernah diajak ke lapangan main golf. Jadi saya nggak tahu apakah saya bisa main golf. Nah, ya kan gitu kan, nggak ada alatnya, sama seperti itu. Siswa nggak ada alatnya juga bisa. Terima kasih. Jadi untuk kalimat perubahannya itu Ya, prakasa perubahannya jadi mungkin kalau dari tadi Pak Budi dan Mr. Bulo dan bagian yang lain ya kita bisa menyusun kalimatnya mungkin sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi membiasakan murid mungkin untuk kreatif dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, disambungkan dengan visinya yang bertakwa, gitu ya Bapak Ibu, yang cerdas, ramah, berwawasan lingkungan dan berbudaya sekolah. Gitu ya Bapak Ibu yang mungkin ya prakasa perubahannya. Jadi sudah jelas nih terlihat langkah-langkahnya nanti akan kita buat seperti apa tadi yang sudah disampaikan juga Pak. Memang perlu lebih jelas lagi Pak, budaya sekolah itu bagaimana? Ya. Budaya sekolah itu bagaimana? Gitu kan? nah itu harus dipikirkan tadi lagi ya, dari seperti Pak Budi bilang budaya sekolahnya apakah harus dipikirkan lagi seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu kira-kira untuk prakasa perubahannya tadi ya membiasakan murid untuk kreatif ya dalam pembelajaran
melalui teknologi digital yang bertakwa ya, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan dan berbudaya sekolah sesuai dengan visi sekolah. Itu Bapak Ibu ya sekalian ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian sudah luar biasa ya, selalu ice breaking. Oh iya, Bapak Ibu. Nah, boleh bisa. Oke, kita hitung 1 sampai 3 saja ya, 1, 2, 3 sampai 3. Oke, boleh ya? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang angka 1. Yang angka 1 silakan di tangan. Oke, yang angka 1 ya. Yang angka 1 nanti kalau saya sebutkan nama binatang ya. Nanti saling menunjuk ketemunya mengucapkan dengan depannya apa. Nanti yang ketemunya akan mengucapkan. Paham? Oke, contoh simulasi dulu, simulasi. Contoh, saya bilang ke yang satu pertama ya. Apa binatangnya? Ayam. Silakan menunjuk ibu. Ketemunya yang angka 1. Itu terserah. Oh, terserah. Ini apa? Ya. Iya. Setuju. Bisa. B. Seperti ini ya. Ini ya kalau misalnya angka 1 berarti saling menunjuk langsung disebutkan nama binatang. Oke. Karena simulasi angka 1 sudah, saya mau simulasi angka 2 nih. Oke, simulasi angka 2 ya, siap ya. Oke, angka 2 ya. Angka 2 itu dari K. Binatang dari K. Sapi. Silakan dulu. C. Jerapah. Jerapah. Ya, untuk SPG-nya juga sudah terjawab dan kita juga sudah bergembira ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir, kita adalah sesi bagian doa ya. Oke, saya harap saya minta kita menghentikan ya, kita berharap kita berdiam sejenak untuk berdoa. Serasa kegiatan kita ini adalah bermakna untuk kita semua karena Tuhan kita Allah SWT yang Maha Esa telah memberikan suatu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan efektif dan maksimal. Berdoa untuk meningkat ya, meningkat kita atau kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah acara kegiatan hari ini telah selesai ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak tanah laut, tidak ada orang tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Oh ya, untuk terakhir yaitu ada penguatan atau kata tambahan dari tenaga terakhir. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya hari ini luar biasa. Yang bisa sebentar. Mereka bingung suara siapa itu? Baik Bapak Ibu, terima kasih boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini luar biasa banget diskusinya Pak Asep, Pak Wahyu, saya juga Bapak Ibu juga luar biasa antusias. Memang agenda kita pada hari
Cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh sambil dimakan gitu ya.